Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam hari Jumat Agung, di mana kita akan bersama-sama merenungkan akan perbuatan Allah yang begitu besar di dalam pribadi Yesus Kristus, serta kita juga akan merenungkan kebaikannya di dalam menyelamatkan hidup setiap kita semua. Sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Tuhan, masuk dalam perenungan kami, untuk mengerti dan memahami Tuhan, akan perbuatan-Mu yang besar, yang Kau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Lewat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan kami percaya Tuhan, semua dilandasi oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk mengerti serta memahami akan kebenaran Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kematian dan penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa yang sangat sentral dalam iman kekristenan. Mengapa demikian? Kekristenan kita tidak ada artinya apabila mana Yesus tidak mengorbankan dirinya. Kekristenan yang menjadi hampa, kering, serta kosong. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib sebagai penggenapan dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus bukanlah sebuah tragedi, tetapi juga kemenangan ilahi yang mendamaikan manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kematian Yesus adalah sebuah tindakan penebusan yang sangat sempurna, di mana dosa manusia, dosa setiap kita semua dihapuskan melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Salib merupakan tempat di mana keadilan Allah dipuaskan dan kasih Allah dinyatakan secara penuh. Menurut seorang tokoh teologi yang bernama Herman Bavinck, dia mengatakan melihat penyaliban sebagai penggenapan dari rencana kekal Allah yang telah dirancang sebelum dunia dijadikan. Salib Kristus bukan hanya reaksi Allah terhadap dosa manusia, tetapi bagian dari rencana ilahi untuk menyatakan kasih dan keadilannya. Dalam kisah penyaliban Yesus, saya memberikan 3 babak. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita, ada bagian yang akan saya mengajak setiap Bapak Ibu. Kita akan merenungkan bagian tersebut, tetapi saya ingin menjelaskan dengan cepat saja. Ada 3 babak yang bisa kita pelajari dari penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, babak yang pertama adalah masa awal menjelang perpisahan. Dalam perjamuan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan juga Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada babak ini, babak yang pertama ini, saya memaknai peristiwa tersebut sebagai keadaan yang sangat menggelisahkan bagi semua orang pada saat itu, khususnya para murid. Mereka dengan penuh keheranan dan juga
pergumulan yang sangat hebat yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Malam sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dan murid-muridnya mengambil bagian dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Dan kemudian Yesus pergi ke Taman Getsemani. Di tempat tersebut, Yesus menghabiskan berjam-jam terakhir kebebasannya, hubungannya dia berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Sementara murid-muridnya yang ikut bersama dengan Yesus pada saat itu tertidur di dekatnya. Pada saat itu kita tahu suatu pergumulan yang sangat dahsyat dan sangat berat. Di satu sisi, Yesus berharap agar penderitaan yang akan dialaminya dapat lewat dan tidak terjadi. Sedangkan di sisi satunya, penderitaan yang begitu hebat akan tetap dijalani. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39, dicatatkan di sana, dikatakan maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita masuk pada babak yang kedua, yaitu babak masa penyiksaan dan dipermalukan. Kita tahu situasi kondisi di mana kita mengikuti, belajar serta kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan siksaan dan dipermalukannya Yesus pada saat itu. Kita lihat di sana bahwa Yesus difitnah oleh beberapa orang agama pada saat itu, orang-orang hukum Taurat serta orang-orang Farisi yang pada saat itu mencari akan kesalahan-kesalahan Yesus. Tidak saja Yesus difitnah, tetapi dia pun diperlakukan secara tidak manusiawi. Apa yang dia alami, apa yang dia terima saat itu sungguh sangat di luar dari tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Pada saat itu Yesus dipukul secara brutal, dipukuli, dicambuk, disesah, serta diejek. Tidak saja yang mengejek pada saat itu orang-orang yang ada, orang hukum Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi mereka-mereka yang juga tahu tentang Yesus, yang dimana mereka pun melihat akan perbuatan Yesus, mereka pun hadir ikut mengejek pada saat itu. Yesus dipukul di kepala dengan tongkat. Serta tidak cukup sampai di situ, dia pun diludahi. Bapak Ibu, kita lihat bahwa mahkota duri diletakkan di kepalanya dan dia ditelanjangi. Dia dibuat untuk memikul salibnya sendiri. Tetapi ketika dia menjadi terlalu lemah, ada seseorang yang membantunya, yaitu Simon dari Kirene, membantu untuk membawa salib tersebut dituntun sampai ke Kalvari. Pada babak yang kedua ini, saya memberi makna bahwa kejahatan kita dan kehancuran kita tengah diperjuangkan oleh Yesus sampai di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Kita masuk pada babak yang ketiga, yaitu penyaliban sebagai lambang kematian Yesus sebagai anak manusia. Dan saya memaknai peristiwa tersebut bahwa Yesus telah memberi kemenangan dan bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang boleh kita terima dengan apa yang telah Yesus perbuat bagi setiap kehidupan kita. Ada suatu penyelesaian yang tuntas yang dia perbuat untuk setiap kita semua.
serta adanya pengharapan untuk kita dapat memperoleh hidup jauh lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Kita tahu pada waktu Yesus disalibkan, ada sebuah kata-kata yang tertera di atas kepalanya, diletakkan di atas kepalanya, yang berbunyi Raja orang Yahudi. Yesus tergantung di kayu salib selama kurang lebih 6 jam sampai dia mengambil nafas terakhirnya. Sewaktu dia disalib, para tentara membuang undi untuk pakaian Yesus. Penonton berteriak, hinaan dan mencemooh dia. Padahal kalau kita tahu, kita mencermati serta merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa dosa kitalah yang ditanggungnya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memperhatikan renungan utama kita tentang seruan Yesus dalam salah satu 7 perkataan Yesus pada saat dia berada di atas kayu salib. Dan juga yang menjadi pertanyaan kita, mengapa dia Yesus berseru kepada Allah seakan-akan Allah tidak hadir dalam tragedi sejarah peristiwa penyaliban Yesus. Mari kita baca bersama-sama, terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-15, saya ulang. Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-34. Di sana dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang sangat nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada bagian ini adalah salah satu ungkapan dari seruan dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ungkapan seruan Yesus di atas kayu salib pun, yang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal yang sama juga dicatat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Jauh sebelum Yesus akan disalibkan. Adapun 7 perkataan Yesus di kayu salib, saya akan menjelaskan kepada saudara. Dikatakan, ya Bapa, ini yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini seruan yang pertama. Seruan yang kedua, di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43, Lukas 23 ayat yang ke-43, dikatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Yesus menawarkan, Yesus memberikan jaminan kepada salah satu orang yang ada di sebelahnya yang digantung kayu salib. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27, ini perkataan seruan Yesus yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Perkataan seruan Yesus yang keempat, di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 dan juga Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 yang menjadi renungan kita, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kelima, seruan yang kelima, dia berseru, aku haus. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Dan seruan yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sudah selesai. Dan ditutup dengan kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, kalau kita menyimak dan mencermati, hanya 2 kitab yang mencatat seruan Yesus di atas kayu salib. Kitab Matius dan juga kitab Markus.
Dan kita tahu juga ada beberapa saksi yang menyaksikan hal itu. Di antaranya adalah orang-orang Romawi, perwira-perwira Romawi, serta orang-orang yang ada saat itu yang hadir menyaksikan akan penyaliban Kristus Yesus. Orang berseru, Eli, Eli lama sabatani. Orang berpikir yang dipanggil Yesus adalah Elia. Yang kita tahu dalam perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, seruan Yesus pada saat di atas kayu salib menjadi perhatian kita untuk kita bersama-sama merenungkan lebih sungguh. Timbul pertanyaan, timbul ada rasa berbagai pertanyaan dari setiap kalimat-kalimat seruan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Apakah benar bahwa Bapa meninggalkan Yesus? Benarkah bahwa Bapa tidak mendengarkan Yesus hingga dia harus berseru memanggilnya 2 kali? Apakah Bapa tidak memperhatikan dan peduli dengan apa yang dialami oleh Yesus? Di manakah Bapa yang perbuatannya dahsyat dan yang penuh kuasa itu? Di manakah Allah Bapa yang membelah laut dan yang menuntun umat Israel pada saat di padang gurun? Serta Allah yang berperang bagi umatnya melawan bangsa-bangsa. Mengapa semua itu harus terjadi atas penderitaan yang Yesus alami? Apakah Allah Bapa sudah melupakan anaknya, yaitu Yesus Kristus? Begitu pula dengan setiap kita semua sebagai manusia. Dalam perenungan kita saat ini, kita seringkalinya dihadapkan dengan pergumulan, persoalan, permasalahan, dikecewakan, ditindas, dihianati, adanya kekecewaan, adanya kedukaan, dan seterusnya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menimbulkan keraguan dalam setiap diri kita juga pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit bagi kita. Mungkin kita akan bertanya, benarkah Dia Tuhan yang sanggup dan yang besar dan yang agung dan yang penuh kuasa serta yang maha dahsyat? Kalau saya dalam keadaan kesulitan seperti ini, di manakah Dia? Di manakah Dia? Mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Kita naikkan doa di hadapan Allah. Masihkah Tuhan Kau memperdulikan aku saat segala sesuatu serasa berat dan menggoncangkan kehidupanku saat ini? Kalau Engkau Tuhan, di mana keperkasaanmu? Di manakah perbuatan-perbuatan ajaibmu? Di manakah kebaikan yang selalu Engkau turunkan, yang Kau berikan bagi umatmu? Di manakah pertolonganmu itu ya Tuhan? Timbul juga pertanyaan yang lain. Apakah Dia masih peduli dan ada untuk setiap kita pada saat kita mengalami pergumulan yang terasa berat di dalam hidup? Dapatkah kita mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sangat menggoncangkan hidup kita? Mungkin kita mengalami kemerosotan ekonomi. Kita dihimpit oleh berbagai persoalan. Seperti yang sudah tidak ada jalan keluar. Di manakah Allah di dalam kehidupan setiap kita? Atau masih ingatkah Tuhan dengan perjanjiannya bahwa Dia senantiasa akan menyertai setiap langkah-langkah setiap hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita sampaikan, yang kita katakan kepada Tuhan. Tetapi perlu kita juga merenungkan dengan baik bahwa sesungguhnya setiap pertanyaan, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saya merenungkan dan saya mendapati bahwa sebuah pergumulan yang kita hadapi adalah sebuah realita yang tidak bisa kita hindari, yang kita harus terima di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah realita di dalam kehidupan. Bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga sedang memproses setiap
hidup kita masing-masing. Pada saat Yesus berseru kepada Allah, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benarkah Allah meninggalkannya? Benarkah demikian? Kalau kita kembali mempelajari akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan setiap jawaban. Sesungguhnya bukan Allah yang benar-benar meninggalkan, tetapi Allah melihat pada saat itu, pada momen itu. Allah melihat dan memperhatikan Yesus yang sedang memikul dan menanggung semua dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan Allah memalingkan wajahnya, mengalihkan wajahnya. Karena Allah melihat ada kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Dan yang harus dipikul dan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ada pemberontakan kita. Dia Tuhan yang kudus. Kita tahu bahwa dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang suci. Yang tidak bisa berdampingan dengan dosa. Bagi Allah, kejahatan pemberontakan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Manusia begitu sangat kejam. Manusia begitu sangat sombong di dalam hidup. Manusia begitu sangat bobrok. Sehingga yang mengharuskan Yesus menggantikan dan mengambilnya dan memikulnya. Dan dibebankan semua itu di atas bahunya. Tuhan Allah tidak meninggalkan Yesus. Dia Tuhan yang tidak melarikan diri dari setiap kejadian yang terjadi atas kehidupan Yesus pada saat itu. Dia Tuhan yang tidak pernah sedetik pun melepaskan pandangannya atau juga membiarkan setiap kejadian yang menimpa, yang terjadi atas Yesus, peristiwa penyaliban Yesus pada saat itu. Dia Tuhan yang tidak melarikan diri. Setiap kejadian yang terjadi atas Yesus, kalau Tuhan mau, dia dapat bereaksi. Tentu mudah bagi Tuhan untuk dapat berbuat dalam kuasanya. Karena dia adalah Allah yang tak terbatas adanya. Dia sanggup dan dia mampu berbuat apa yang dia dapat lakukan. Dia juga dapat memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong anaknya yang tergantung di atas kayu salib. Dia juga dapat membumi hanguskan semua manusia kalau dia mau. Kalau Tuhan mau pun dia bertindak dan bereaksi atas apa yang telah dia lihat saat itu. Kejijikan, kebobrokan, kejahatan semua kita. Bisa saja Tuhan juga mengirimkan api dari sorga. Atau bencana agar manusia sadar dengan siapa mereka berurusan. Kalau Tuhan mau melakukan semua hal itu. Kalau Tuhan mau semua yang menganiaya atau menyiksa Yesus pada saat itu. Tuhan dapat menghancurkannya. Tuhan dapat bertindak. Tetapi hal itu tidak dia lakukan. Karena dia Tuhan yang berkuasa dan juga yang berdaulat. Serta dia Allah pencipta langit bumi. Pencipta langit dan bumi yang penuh dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap rencana-rencananya. Dia Tuhan yang tidak akan pernah melupakan setiap perjanjiannya. Dia Tuhan yang sangat begitu peduli. Juga ikut merasakan setiap hal yang dialami oleh anaknya yang tergantung di atas kayu salib. Begitu pula dengan kehidupan setiap kita semua. Pada waktu kita dikecewakan,
pada waktu kita dikhianati, pada waktu kita mengalami kedukaan, pada waktu kita mengalami persoalan pergumulan. Ingatlah bahwa Allah senantiasa peduli atas kehidupan kita dan Dia selalu hadir di dalam hadiratnya yang kudus atas kehidupan setiap kita semua. Sekali lagi, yang membuat Allah sangat tidak bisa menerima pada peristiwa Yesus di atas kayu salib adalah kejahatan atau dosa yang ada, yang dipikulnya dan yang disalibkan. Semua tindakan yang Yesus mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya. Pada waktu Dia disalib, semua hal itu didasari oleh karena kasih-Nya. Karena kebaikan Allah yang sungguh luar biasa. Karena kemurahan-Nya yang begitu luas. Dan oleh karena anugerah-Nya bagi kita semua, Dia berikan atas kita yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua hal yang perlu kita bersama-sama merenungkan pada Jumat Agung ini. Dalam kaitannya kita merefleksikan kematian Kristus di dalam kehidupan setiap kita semua. Kita merenungkan kembali betapa perbuatan Allah begitu sangat besar yang Dia lakukan, yang Dia buat atas kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita dapat pelajari, dua hal. Yang pertama adalah bahwa Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha besar, yang merelakan anaknya disalibkan. Tuhan adalah pribadi yang maha besar dan berkuasa, juga berdaulat. Dengan Tuhan dihadapkan pengorbanan Yesus. Bagi Dia hal ini adalah sebuah hal yang sudah Tuhan rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Hingga saat Dia melihat Yesus mati bagi kita, hal itu dilewati dan diterima atas dasar kebesaran hati Tuhan. Saya ulang, pada waktu Yesus alam melewati dan menerima peristiwa kejadian Yesus mati di atas kayu salib. Hal itu atas dasar kebesaran hati Tuhan untuk menerima dan melewati peristiwa tersebut. Dan yang kedua, karena kebaikan hati Tuhan untuk setiap kita. Ini yang perlu kita mengerti, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup dan dapat berbuat yang Dia mau. Karena kita adalah ciptaannya. Dia begitu sangat mengasihi kita. Oleh sebab karena Dia mengasihi kita, maka Dia terus menerus berupaya, berusaha bagaimana cara agar supaya kita dapat terbebaskan. Kita boleh dapat keluar dari setiap belenggu dosa, dari lubang lumpur dosa. Sehingga kita dapat hidup bersama dengan Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Poin yang kedua adalah pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kalau yang pertama, saya katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar dan Dia harus melewati dan menerima kejadian tersebut karena didasari hati yang penuh dengan kebesarannya dan juga karena Dia pribadi Allah yang penuh dengan kebaikan hati di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah pengorbanan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selamanya yang artinya setiap kali kita jatuh, setiap kita terpuruk, pada waktu kita terpuruk dalam keadaan yang sangat terpuruk, kita berada dalam jurang yang sangat dalam. Saat kita berjalan tanpa arah dan tujuan, saat kita tidak lagi menghormati Tuhan, saat kita telah menjauh dari kasih Tuhan, ingatlah bahwa pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia.
Yesus mati untuk kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari pada momen yang berbahagia ini, momen di mana kita merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita menjadikan pribadi kita sungguh-sungguh hidup akan takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup dalam kasih yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita semua. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dicerahkan oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, dan percayalah kematian Kristus menompang setiap kehidupan kita, dibebaskan kita, diberikan kekuatan atas hidup kita, dan semua yang dikerjakan oleh Yesus sempurna adanya. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sungguh Engkau Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang begitu sangat luar biasa dahsyatnya, ajaibnya. Hati kami sebagai manusia melihat betapa kami terpukau, terpesona melihat begitu dahsyatnya perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang selalu memilih jalan kami sendiri-sendiri. Kami yang selalu memilih jalan kami yang merasa kami benar adanya ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sadar bahwa Engkau punya rencana besar atas kehidupan kami. Engkau memiliki tujuan atas kehidupan kami. Tentu Tuhan, Engkau Allah yang terus menuntun serta mendorong kami, membawa kami, menyertai kami untuk kami terus hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Biar pada momen Jumat Agung ini boleh menjadi introspeksi untuk perenungan hidup kami. Agar kami kembali kepada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan, yang menyaksikan khotbah ini ya Tuhan, perenungan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin.